Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih dengan Mas Wahyu Nuryanto. Mas Wahyu, kita kan dari tadi bicara soal periode 1 begitu. Sejauh mana sebetulnya keberhasilan dari periode 1 ini bisa mencerminkan atau menjadi tolok ukur keberhasilan tax amnesty secara keseluruhan? Ya, pertama tentu kita tidak hanya terpaku pada jumlah uang tebusan ya yang dikumpulkan. Oke, itu memang menjadi tolok ukur, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana uang tebusan ini signifikan begitu. Dalam artian kalau kita tercapai tadi saya perkirakan adalah 80 triliun ya sampai dengan akhir tahun, maka sebenarnya defisit anggaran kita itu akan berada di bawah 3% ya, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, dan mungkin perkiraan optimisnya adalah 2,5% dari PDB defisitnya. Begitu. Oke, nah kalau bicara soal periode-periode berikutnya begitu ya, per 1 Oktober nanti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk ya apa ya namanya, kalau periode 1 kan memang karena tarifnya sangat murah, begitu, kemudian tarif periode 2, periode 3 kan sudah jauh lebih mahal begitu. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama menurut saya adalah sosialisasi ya, tetap harus digencarkan begitu. Kalau kita lihat sosialisasi di periode pertama ini lebih secara umum gitu, secara general, artinya tidak sosialisasi kepada golongan-golongan tertentu. Menurut saya periode kedua ini lebih targeted begitu, Mas. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa UMKM ya, ini kita lihat bahwa deklarasi harta maupun uang tebusannya masih belum optimal begitu. Mungkin dalam periode kedua ini sosialisasi lebih ke target-target tertentu. Tentu tidak saja UMKM ya, harus dilakukan evaluasi. Mungkin golongan mana saja yang masih perlu dilakukan sosialisasi. Yang lebih penting lagi juga menurut saya adalah pada saat periode pertama atau 3 bulan pertama ini kita mensosialisasikan apakah amnesti itu, kemudian manfaat-manfaatnya bagi wajib pajak apa begitu ya, keuntungan-keuntungan kalau kita ikut teks amnesti itu apa. Nah, kalau periode kedua dan ketiga itu menurut saya Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak harus mulai juga melakukan sosialisasi tentang apa konsekuensinya ya apabila program teks amnesti ini tidak diikuti begitu. Kalau kita lihat kan dalam undang-undang ya maupun peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan itu dinyatakan bahwa bila tidak ikut teks amnesti, maka apabila harta itu ditemukan ya kemudian. Jadi harus mulai galak nih. Betul ya, akan dihitung pajaknya dan dikenakan sanksi. Menurut saya bukan dalam artian galak ya, tapi lebih mensosialisasikan, menginformasikan kepada wajib pajak ini loh kemampuan dari DJP untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak ini. DJP mampu melakukan ini gitu. Artinya memastikan bahwa wajib pajak itu sadar dan aware bahwa bentuk ketidakpatuhan itu akan dapat diawasi, akan dapat dideteksi oleh Ditjen Pajak begitu. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Wahyu, tapi terima kasih atas waktunya telah bersama kami. Terima kasih.